kurangnya dia terhadap pengetahuan agama, atau agama yang dia maksud cuman sekedar sholat baca Quran. Ngaji-ngaji kita kayak gini mungkin jadul ataupun mungkin mereka nggak mau gitu, buang-buang waktu doang ya. Alhasil kena semuanya penyakit ria, kena semuanya penyakit yang namanya ingin menunjukkan sesuatu kepada orang-orang. Berlomba-lomba orang itu menjadi viral tanpa peduli manfaat ataupun mudorotnya. Yang penting viral. Maka ada istilah dalam ulama dulu, kalau ente mau viral kencingin tuh air zam-zam. Viral ente. Artinya apa? Konyol lah ente, gila lah ente. Dah. Yang mana kapi nih? Yang wakola yang ada bulatan. Wakola sallallahu alaihi wasallam. Iya, ayuma. Wakola ya bulatan. Iya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin. Mana saja wanita. Naza'at. Melepaskan. Siyabaha. Pakaiannya. Fi ghairi baitiha. Pada selain rumahnya. Ai. Takasyafat. Membuka. Lil ajanibi. Untuk orang lain. Kharaqallahu. Maka Allah akan mengoyakkan. Azza wa jalla. Anha. Darinya. Sitrahu. Pakaiannya. Rawahul Imam. Ahmad. Wa Tabrani. Wal Hakim. Wal Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana saja wanita, naza'at siyabaha, yang melepaskan bajunya, fi ghairi baitiha, pada selain rumahnya. Apa sih maksudnya? Ai takasyafat lil ajanibi, dia membuka bajunya untuk orang lain yang bukan mahramnya. Kharaqallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla kharaqa, mengoyak atau membakar bisa. Anha, darinya, sitrahu, pakaiannya. Dirobek-robek pakaiannya, penutupnya. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Ya, haram jadi buka pakaian untuk orang lain, jelas ya. Nah, kan ini kan masih ngomongin tentang wanita yang masuk neraka. Ini bagian keduanya nih. Kemudian wa imra'atun laisa laha hamun, dan wanita yang tidak memiliki keinginan, illal ukla, kecuali hanya makan, wasyurba, dan minum, wan nauma, dan tidur, walaisa laha rugbatun, dan tidaklah baginya itu punya kemauan, ai iradatun, atau keinginan, fi sholatin, di dalam sholat, wala fi taatillah, dan juga tidak ada keinginan di dalam taat kepada Allah, wala fi taati rasulihi, dan juga tidak ada keinginan di dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fi taati zauziha, dan juga tidak ada keinginan di dalam taat kepada suaminya. Fal mar'atu, maka wanita itu, idza kanat, jikalau keadaannya, bihadhi sifati, terhadap ini sifat-sifat, ai al arba'ati, atau yang 4,
al-mazmumati yang tercela, kanat mal'unatan, maka wanita tersebut terlaknat. Atau mub'adata anil khairi, jauh daripada kebaikan, min ahli nar, dari golongan penghuni neraka, illa antatuba, kecuali dia bertaubat, ay min zalika kullihi, atau dari yang demikian itu. Rawahul Hakim. Jadi cari istri jangan yang kayak gini. Ya, hidupnya cuma makan, minum, tidur. Ibadahnya kagak pengen. Kagak ada keinginan buat sholat, nggak ada keinginan buat taat kepada Allah. Dikit ya kayak gini ya? Dikit atau banyak? Cewek kayak gini? Banyak. Rata-rata ini mah udah. Ya, hidupnya nggak pernah sama sekali punya keinginan untuk taat kepada Allah. Nggak jauh dari urusan perut, kalau nggak makan, minum, tidur. Akhirnya kan ngembung dia tuh. Ini bukan sama kayak binatang. Ya iya, namanya kayak binatang gitu. Ya. Kemudian kanat mal'unatan, maka wanita yang ini sifatnya kayak begini nih katanya, nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasulullah, nggak mau taat kepada suami, kerjanya cuma makan, minum, tidur doang. Tidur, Ya, kawin. itu ada 4 sifat. Kerjanya makan, minum, tidur. Nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat kepada Rasulullah, nggak mau taat kepada suami. Maka kalau ada wanita ini adalah wanita yang terlaknat, jauh dari kebaikan. Gak bisa ente harapin kebaikan dari dia. Kayak durhaka sama orang tua juga termasuk ya. Nggak tahu sama. Biasanya kita kenalan nih. Pas kita ke rumahnya mau maki-maki gitu. Ngomelin. Gantung, maki-maki kenapa? Emaknya nggak dikasih duit atau emaknya kenapa? Ngomelin bahasanya kasar lah gitu. Ya kita nggak bisa langsung ngambil kesimpulan dia diomelin, dia durhaka. Belum ngomelin orang tuanya gitu. Iya, belum tahu. Ya kita selidiki dulu. Kalau tuanya salah. Ya, kalau baru kenal, emaknya kadang-kadang emang anak selalu salah. Kadang ada juga yang orang tua salah. Nggak banyak, nggak sedikit orang tua yang kadang-kadang nyuruh anaknya jadi maling, nyuruh anaknya jadi copet. Karena kalau nggak nyopet, kita makan dari mana? Ayo. Terus si anak itu nggak mau nyopet, diomel-omelin, apa dibilang durhaka? Maksudnya anaknya ngomelin maknya. Anaknya ngomelin Orang tuanya. Bukan anaknya nih. Maksudnya sering kita nemuin bapak. itu salah kalau anak ngomelin. Iya, bahasa juga ini kirain tiba-tiba diomelin bukan. mamanya. Anaknya ngomelin maknya gitu. Itu nggak ibadah tapi. Masuk durhaka juga ke situ. Jadi nggak ibadah lah, ada nggak takut Ya sama Allah. itu kan maksudnya kan orang tua itu gimana juga kan orang tua mau salahnya aja sebenarnya ya benar gitu. Ya kalau udah ngegentak ya udah salah gitu. Ya cuman kita tunggu setelah dia membentak kayak gitu, tobat gak tuh, ngelakuin salah gak? Nungguin lagi begitu kedua kali. Ya kalau masih nyadarin bahwa dia salah masih mending. Misalnya nih si anak tiba-tiba ngebentak-bentak, Emosi habis lagi. itu dia keluar, gua ngapain marah-marah sama nyokap gua gitu. Maaf. Ya minta maaf ya, atau cara minta maafnya mungkin dia nggak pernah gitu lagi gitu, ya kan? Itu kan taubat. Kadang ada juga yang abis ngomel nih, bukan nyesel malah ngomongin terus. Iya. Nggak ada. Emak gua tuh bego tuh. Ya kan? Iya ada itu. Nggak tahu diri banget tuh ngomongin, malah dibawa-bawa aib emaknya diomongin sama Teman-teman. orang-orang, sama temen-temen. Ya kan? Nah, itu makanya jarang tuh yang taubat atau sadar. Anak dan orang tua itu adalah dia tuh dari kecil, dari lahirnya itu udah dekat.
Ini nih pelajaran buat ente. Wajar kalau orang yang dekat itu berselisih. Wajar. Ya. Tapi jangan kelewatan. Selisih boleh. Kita selama hidup nggak mungkin nggak berselisih sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua orang yang paling dekat. Ya, orang yang paling kita sayang juga. Karena orang yang paling disayang dan orang yang paling dekat pasti ada gesekan. Gitu. Jadi kalau ada gesekan kecil, ya biasa aja, jangan digede-gedein. Yang penting kita sadar diri, kita anak, dia orang tua. Lebih baik kita nyingkir. Kalau ada sedikit emosi, istighfar, minta maaf, habis itu udah nggak usah ngulangin lagi gitu. Manusiawi, namanya manusia kan, kadang-kadang emosinya nggak terkontrol. Yang salah itu adalah udah emosi begitu, ya tadi Anda bilang malah diomongin. Berarti kan dia ngerasa benar. Berarti kan orang tua ada di bawah dia. Berarti kan dia nggak ada sama sekali ngormatin orang tua. Ya, ya walaupun lu benar sekalipun kan tetap aja nggak bakal dibenarin dalam agama mah. Apalagi begitu, udah ngomel-ngomel, ngerasa benar, ngomongin sama temen-temennya, sama orang lain, disebarin itu orang tua punya kekurangan. Nah itu yang salah, ya. Nah ini kalau itu ya memang patokannya wanita itu ya kurang. Ya memang kan aneh kan juga kalau nyari cewek yang kemarin juga ada ngomong kayak gitu juga. Kalau bisa mah jangan yang kayak gitu lah. Ya orang tuanya aja dilawan tapi kita apalagi ya dia boleh gitu. Cuman kalau kita lihat setelah dia ngomel-ngomel orang tua, ternyata dia nyesel, tobat, salah gitu, ngerasa salah. Nah, berarti itu masih bagus, masih ada kebaikan untuk cewek. begitu ketemu begitu lagi ada iya Ya, tapi ini balik lagi pada yang ini tadi nih ya. hai Ya, wah nggak usah ngomongin yang kayak gitu nih aja, yang cuma tidur, minum sama makan doang aja itu udah terlaknat. Ngomel. Iya, ini terjadi nih di zaman kita, dimana ibadah itu nggak jadi sesuatu yang menarik bagi orang. Karena orang sekarang lebih mengedepankan modis, style, sama perkembangan zaman. Yang menurut mereka banyak duit adalah salah satu tren masa kini. bahagia Lu mau bahagia, banyakin duit. Lu mau susah, nggak usah nyari duit. Tuh. Patokan manusia, sadar nggak sadar, suka nggak suka, sekarang udah mengarah kepada situ. Berlomba-lomba mencari banyak harta cuman untuk menunjukkan kepada sekitarnya bahwa dia sukses dan jauh lebih baik. Itu yang menjadi patokan manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tujuannya itu nggak mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Sesuatu yang nggak mengarah kepada ketaatan kepada Allah, maka dia akan mengarah kepada dunia. Dunia unsurnya apa aja? Orang, harta, jabatan, pangkat, pujian. Sekitar situ itu aja. Jadi orang yang nggak mau taat sama Allah, pasti dia akan mengambil yang ini, atau dia demen ini gitu. Demen sama pujian, demen sama viral gitu. Ya kan? Atau demen, ya pokoknya sifatnya dunia lah. Yang intinya ingin menunjukkan kekuatannya dengan harta gitu. Sekarang taat kepada Allah, dapat apa lu? Ya, nggak bisa
update status pakai iPhone. Oh, gitu. Ya, videonya jelek, burem-burem. Iya. Coba aja lihat banyak aplikasi. Instagram, YouTube, Iya. Facebook. Makin kesininya makin aplikasi yang berbentuk video. Ya. Snack video, Iya. TikTok, Instagram, Facebook. Semua mengarah kepada ngumpulin video. Kemudian mental dari orang-orangnya belum siap menghadapi teknologi itu. Kurangnya dia terhadap pengetahuan agama, atau agama yang dia maksud cuman sekedar sholat baca Quran. Ngaji-ngaji kita kayak gini mungkin jadul ataupun mungkin mereka nggak mau gitu, buang-buang waktu doang. Ya, alhasil kena semuanya penyakit ria, kena semuanya penyakit yang namanya ingin menunjukkan sesuatu kepada orang-orang. Berlomba-lomba orang itu menjadi viral tanpa peduli manfaat ataupun mudorotnya. Yang penting viral. Maka ada istilah dalam ulama dulu, kalau ente mau viral kencingin tuh air zam-zam. Viral ente. Artinya apa? Konyol lah ente, gila lah ente. Maka ente akan viral. Terjadi sekarang. Iya. Ya kan? Cewek mukanya kurang cakep, badannya, sempaknya dikasih lihat. Ya, sehingga banyak orang yang lirik. Jadi yang penting lirik dulu, muka lurusin belakang. Tutupin ini. Nanti saksi. Ya, jadi yang terjadi sekarang ya seperti itu. Berlomba-lomba ingin dilihat sama orang. Nah, itulah yang aneh waktu itu, nggak mau sebenarnya pengajian itu dibikin video-video begini. Tapi kesini ini aneh udah nyesuai nih, maksudnya aneh udah juga wanti-wanti. Aneh juga takut dalam hati itu viral dan segala macam. Tapi ya insya Allah aneh udah antisipasi itu. Insya Allah ini semuanya dakwah. Apalagi pas ngedenger kadang-kadang Habib Rizik ngasih motivasi gitu, kita itu ya maksudnya gini loh, yang membuat aneh tuh pengen buat video tuh kenapa? Aneh gerem sama orang-orang yang blow on tapi muncul gitu di permukaan, kayak Samsudin atau yang lain-lain lah, yang kayak sosok-sosok kebal gitu, yang kayak gitu nggak penting gitu. Kalau kita diem, maka yang orang blow on-nya makin banyak kan gitu. Bener kata Habib Rizik tuh, dakwah aja, kita melihatnya udah dakwah aja ya. Nggak usah viral, nggak usah apa-apa. Sekalipun ini video nggak viral pun nggak masalah, karena insya Allah nggak ada kemudorotan. Yang ngedengerin makin puyeng. Panas, kupingnya panas. Kayak gitu ya. Jadi aneh berani. Kenapa sekarang? Ya karena ini akan menjadi manfaat yang berkepanjangan. Sekalipun misal nanti aneh udah wafat pun ada video aneh yang maksudnya mudah-mudahan nggak banyak kesalahan gitu, mudah-mudahan banyak manfaat di situnya gitu. Jadi kita mah tujuan kita nyari manfaat, ngasih manfaat, syukur-syukur Allah mengizinkan. Karena kalau Allah udah mengizinkan, manfaat itu akan tersebar pada semua orang. Hati-hati. Makanya nih video-video begini kalau nggak ada ilmunya, kemakan lagi hati lo. Ya, pengen viral dan segala macem. Jatuhnya riak lagi. Rugi kita riak nih. Ngapain? Ya, kita tuh udah lillahi ta'ala, urusan kita dilihat sama orang banyak itu urusan Allah. Yang penting kita ke Allahnya dulu gitu. Makanya
susah bagi kalau kurang ilmu, bermain-main di video gitu untuk segala sesuatu yang sifatnya pengen viral itu kemakan ya, takut kemakan hatinya gitu ya. Jadinya lambat laun orang itu malah nyari yang konyol, bukan nyari yang manfaat. Karena nyari yang manfaat begini kan viewernya dikit. Iya, itu yang konyol-konyol. Coba yang konyol-konyol, ya kan ribuan, jutaan. Kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, mereka mah kan udah ada kelebihannya, Habib Rizik. Kira, ya kalau model-model kayak aneh mah kan tenggelam. Tapi kan aneh nggak ngeliat ke situ. Ya, dilihat 10 orang syukur, dilihat 5 orang syukur, kayak gitu. Yang penting kita nggak usah ditujukan lah. Ya, share aja udah, bodo amat. Kalau ada manfaat ya datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf gitu. Namanya juga manusia. Ya, jadi itu wanita terlaknat. Kemudian warawal Hakim, dan meriwayatkan Imam Hakim annahu qalat, bahwasanya berkata imra'atun, seorang wanita, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ibna ammi, sesungguhnya anak dari pamanku fulan bin fulan, yakhtubuni, dia melamarku, ay yad'uni ilan nikah, dia mengajakku untuk nikah. Fa akhbaroni, maka fa'akhbirni, maka kabarkanlah untukku ya Rasulullah, ma haqqu zauzi, apa sih haknya suami, ala zauzati, atas istri. Fa inkana, dan jika keadaan, aizalika, yang demikian, al haqqu, hak tersebut, sayan, sesuatu, ay amron, perkara, atikuhu, aku akan mentaatinya, atau aku mampu, ay akdiru, atau aku mampu, alaihi, atasnya, tazawwaztuhu, maka aku akan menikahinya. Ya, kata cewek katanya, ya Rasul, tolong kasih tahu kepadaku apa sih haknya suami. Kalau sekiranya sesuatu itu aku mampu, maka aku mau nikah nih, kata cewek. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haqqihi, dari haknya suami, annahu asyakna, atau sesuatu itu, lausala munkhirahu, kalaulah mengalir dari hidungnya daman, suatu darah, wakihan, yang darah yang mengalir ya, falihisathu, kemudian dijilatinya itu darah, bikasril ha, dengan mengkasrokan ha, bilisaniha, dengan lisan, dengan lidahnya itu perempuan, ma'adat haqqahu, maka nggak akan tertunaikan haknya suami. Ya, yang mana wal munkhiru bikasil kha, munkhiru itu dengan mengkasrokan kha, al mu'jamatu, lubang hidung, ya, kharaqal anfi, yaitu lubang hidung. Jadi kalaulah seorang suami mengalir darahnya dari kedua lubang hidungnya, darah yang segar, kemudian si istri menjilatinya itu darah sampai habis itu darahnya, maka kata Rasulullah itu nggak cukup buat menunaikan hak suaminya. Maksudnya apa? Ini melambangkan kehinaan seorang wanita. Sekalipun dia udah bertindak seperti itu, sampai dianggap kayak hina, tapi nggak akan mampu buat menunaikan haknya suami. Ya, perbuatan itu belum mampu menandingi haknya suami. Ya, kemudian ya, laukana asya'na, atau kalau keadaan sesuatu itu yang bagi sepatutnya, atau ya juzu, boleh, libasyarin, ya, kalau sepatutnya,
kalau boleh libasarin seorang manusia an yasjuda libasharin untuk boleh bersujud kepada manusia lagi ay akharin atau manusia yang lain la amartul mar'ata maka aku akan menyuruh seorang wanita atau istri antas juda li zauziha untuk dia bersujud kepada suaminya idza dakhala 'alaiha jika masuk atasnya lama fadalahullahu 'alaiha sebagaimana ada keutamaan Allah atasnya. Qalat kemudian menjawab atau berkata itu seorang wanita waladzi ba'asaka bil haqqi demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran la atazawwazu maka aku enggak akan menikah. Ma baqiyatid dunya di sisa hidup aku di dunia. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bishawab. Tuh. Sanggup dia tuh wanita. Kayak enggak usah nikah lah jadi dah. Benar ya.